perkenalkan, nama saya Siti Afrinda Kartan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B, angkatan 2023. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi belajar dan pembelajaran pertemuan pertama yang sudah disampaikan oleh Ibu Nina pada tanggal 31 Januari 2024. Nah, di sini kita mempunyai dua pembahasan, yaitu belajar dan pembelajaran. Pertama, kita akan membahas belajar. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Menurut KBBI, belajar itu adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Lantas, apa pengertian belajar menurut para ahli? Menurut Wegulo tahun 2002, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Ada juga menurut Bell Bradler tahun 2008, belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Lalu, apa ciri-ciri belajar? Itu ada 4. Yang pertama, belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dan yang keempat, perubahan dalam belajar bersifat tidak sementara. Lalu, mengapa kita perlu belajar? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu belajar. Yang pertama, potensi manusia bersifat laten dan terbuka. Bersifat laten ini mengacu pada kemampuan atau bakat yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terungkap atau dikembangkan. Setiap individu memiliki potensi unik yang belum tentu terlihat secara langsung. Potensi laten ini bisa mencakup berbagai aspek seperti kreativitas, kecerdasan, bakat seni, kepemimpinan, dan kemampuan lainnya yang mungkin belum sepenuhnya disadari atau diterapkan oleh individu tersebut. Potensi manusia yang bersifat terbuka ini menunjukkan bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan dan diperluas seiring berjalannya waktu. Ini berarti manusia memiliki kemampuan untuk belajar, berkembang, dan tumbuh secara terus-menerus. Sifat terbuka ini mencerminkan keyakinan bahwa dengan usaha, motivasi, dan pembelajaran yang tepat, seseorang dapat mengoptimalkan lagi potensi mereka dan mencapai pencapaian yang lebih besar. Yang kedua itu pertumbuhan dan perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara non-instingtif atau alamiah. Ini menekankan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia melibatkan sejumlah besar faktor non-instingtif atau alamiah yang mencakup aspek-aspek seperti pemikiran rasional, pembelajaran, adaptasi, dan pengaruh lingkungan dalam membentuk karakter dan perkembangan individu. Oke, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Ada juga pendapat beberapa ahli seperti Jean Piaget yang mendefinisikan pembelajaran sebagai proses konstruktif yang melibatkan pengorganisasian informasi dan pengalaman ke dalam struktur kognitif yang ada. Yang kedua itu ada dari John Dewey, mendefinisikan pembelajaran sebagai proses pengembangan kemampuan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam interaksi dengan lingkungan. Lalu, apa aja sih ciri-ciri pembelajaran? Itu ada 6. Yang pertama, adanya unsur guru, adanya unsur siswa, adanya aktivitas guru dan siswa. Yang keempat, adanya interaksi antara guru dan siswa. Yang kelima, bertujuan ke arah perubahan. Dan yang keenam, proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Lalu, mengapa kita perlu pembelajaran? Itu ada 3. Yang pertama, peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif dari individu. Yang kedua, individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, yang ketiga, perlunya lingkungan yang kondusif guna mencapai perkembangan individu. Demikian yang dapat saya sampaikan kembali mengenai
materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.